Hei sahabat! Berbicara mengenai negara yang satu ini, tentu tak asing lagi di telinga kalian. Sebab, negara ini beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dunia atas kasus kemanusiaan Rohingya. Negara yang memiliki bendera dengan corak kuning, hijau, merah, serta horizontal ini adalah Myanmar, yang pada awalnya bernama Burma atau Birma. Untuk lebih lengkap tentang Myanmar, inilah ulasannya. Awal peradaban. Menurut catatan sejarah seperti dilansir dalam buku The Art and Culture of Burma, yang ditulis Dr. Richard M. Kuller tahun 2002 mencatat, terdapat bukti arkeologi tertua yang menyeratkan bahwa peradaban telah hadir di Birma sejak 11.000 tahun sebelum Masehi. Bekas pemukiman terawal di Birma telah ditemukan di zona kering tengah, kawasan sebaran situs-situs yang berada di sekitaran Sungai Irrawaddy. Peradaban zaman batu muda di Eropa diduga memiliki kesamaan kurun waktu dengan perkembangan zaman batu di Birma. Para pemukim pertama ditandai Birma adalah orang-orang Piu, suku bangsa yang memiliki bahasa Tibeto-Birma dengan memeluk agama Buddha Theravada. Orang Piu memasuki kawasan lembah Sungai Irrawaddy pada abad 2 sebelum Masehi dan menjadikan kota sepanjang Sungai Irrawaddy. Kampung halaman orang Piu merupakan kawasan sekitar Danau Qinghai yang kini termasuk dalam Provinsi Qinghai dan Ganzhou di Republik Rakyat Tiongkok. Membentuk Liga Kemerdekaan. Soekarno ternyata pernah menyebut Myanmar sebagai sahabat Indonesia, sebab Myanmar banyak membantu perjuangan kemerdekaan. Sama halnya dengan Indonesia, Myanmar memiliki sumber daya alam yang kaya, sehingga menjadi objek rebutan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Belanda sejak abad ke-16. Pada akhir abad 18 terjadi perang antara Burma dengan Inggris. Namun Myanmar kalah, sehingga Inggris menjadikan Myanmar sebagai sebuah provinsi di India dan membuat perubahan besar-besaran pada tatanan Myanmar kalau itu. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Jepang berjanji akan membantu Myanmar membebaskan diri dari Inggris dan memberikan kemerdekaan. Namun ternyata, setelah Inggris kalah terjadi invasi Jepang ke Burma pada tahun 1942, sehingga kali ini Jepanglah yang menduduki Myanmar. Semangat nasionalisme Myanmar kemudian bangkit, di bawah kepimpinan Jenderal Aung San, Myanmar menyusun kekuatan dengan membentuk gerakan kemerdekaan dalam wujud organisasi Liga Rakyat Merdeka Anti-Fasis atau FLPL. Ketika Jepang kalah pada Perang Dunia II, Inggris kembali masuk ke Myanmar. Tetapi setelah melihat organisasi FLPL telah sangat berpengaruh, Inggris pun kemudian sepakat untuk menyertakan kemerdekaan kepada Myanmar. Tidak seperti negara bekas kolonialisme Britania Raya lainnya, Myanmar merdeka pada tahun 1948 sebagai negara berdaulat. Sistem pemerintahan. Inilah Myanmar atau Republik Persatuan Myanmar. Merupakan sebuah negara berdaulat di kawasan Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Cina di sebelah utara dan timur laut. Memiliki luas 676.578 km persegi. Berdasarkan konstitusi Myanmar, seperti yang dilansir oleh kumparan.com, negara yang beribu kota Naypyidaw ini merupakan republik parlementer. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di Myanmar, presiden dipilih oleh Electoral College. Saat ini presiden Myanmar dijabat oleh Win Myint sejak Maret tahun 2018. Negeri Seribu Pagoda Emas. Bagi teman-teman yang hobi traveling, Myanmar ternyata menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Bagaimana tidak, negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 53,711 juta jiwa ini memiliki beragam pilihan destinasi wisata untuk dikunjungi. Salah satu tempat yang terkenal di Asia Tenggara terdapat di Yangon yang dahulunya adalah ibu kota Myanmar. Traveling ke kota Yangon seperti menegaskan julukan untuk kota ini, yaitu Negeri Seribu Pagoda. Dilansir laman kompas.com, Pagoda Swedagon merupakan objek wisata paling terkenal di Yangon yang letaknya di pusat kota Yangon. Selain memiliki stupa yang tingginya 99,36 meter, pagoda ini kabarnya berlapis emas. Tak hanya itu,
Terdapat 500 kg emas serta berlian di puncak pagoda hingga batu permata sejumlah 83.850 dengan total 1.800 karat. Kasus HAM Rohingya. Myanmar selalu berhasil menyita perhatian mancanegara dari sisi kemanusiaan. Inilah etnis Rohingya. Penduduk yang tinggal di sebuah wilayah Arakan bagian dari Rakhine di Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Dilansir dari laman newsdetik.com, Rohingya berasal dari kata Rohai atau Losange yang berarti penduduk Muslim Rohing. Puluhan tahun sudah, Muslim Rohingya hidup terlunta-lunta dalam bayang ketakutan. Sejak tahun 1942, mereka mengalami upaya pengusiran dari wilayah Arakan. Permasalahan ini bermula ketika Inggris menyajikan wilayah karena Rohingya berpihak pada Inggris. Sementara pihak masyarakat Myanmar mendukung Jepang, namun Rohingya hanya diberi jabatan bergengsi di pemerintahan bukan wilayah otonom. Ketika Myanmar meraih kemerdekaan dari Inggris, pecahlah konflik antara pemerintah dan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar menolak memberikan etnis Rohingya wilayah, dan juga tidak memberikan mereka kewarganegaraan. Pasukan pemerintah Myanmar mengusir ribuan Muslim Rohingya secara brutal, disertai pembakaran pemukiman, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Data menyebut, antara tahun 2012 sampai tahun 2014 ada 300.000 warga Muslim Rohingya terusir dari Myanmar. Penghasil opium terbesar. Pernahkah kalian mendengar sebutan wilayah segitiga emas? Begitulah wilayah ini dikenal sebagai wilayah hitam. Karena disebut-sebut sebagai titik penyelundupan opium serta obat bius. Sebutan itu tidak mengherankan, sebab Myanmar merupakan penghasil opium terbesar kedua setelah Afghanistan di dunia. Bahkan Myanmar memiliki julukan sebagai Ratu Opium Asia Tenggara, karena kesuksesannya memenuhi 25% kebutuhan opium di dunia. Hampir semua opium yang diproduksi ditanam di daerah bagian Shan dan Kachim, yang sejak lama merupakan titik konflik antara militer Myanmar dengan kelompok pemberontak. Larangan di Myanmar. Setiap daerah atau tempat memiliki kebiasaan dan aturannya masing-masing. Kalian yang hobi bepergian apalagi ke luar negeri, mesti mempelajari hal-hal mengenai sosial budaya masyarakatnya. Hal ini menjadi penting agar tidak dicap kurang ajar atau sampai menyebabkan masalah. Kalau negara tujuan kalian adalah Myanmar, mohon pahami kondisi dan larangan saat berkunjung. Hal-hal yang dilarang seperti jangan memakai pakaian tradisional khas Myanmar tanpa menggunakan pakaian dalam karena dapat menyinggung masyarakat setempat. Kedua, kalau tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib, jangan naik motor di sekitaran kota Yangon, sebab di sana merupakan tempat suci dan tempat wisata yang disterilkan pemerintah. Selanjutnya, jangan menunjuk menggunakan kaki karena dipandang sebagai bagian tubuh yang paling kotor. Jangan juga memakai kaos kaki ataupun sepatu di tempat suci. Lalu jangan sembarangan memakai gambar Buddha, karena akan mendapat konsekuensi yang parah kalau menistakan agama Buddha sebagai mayoritas umat agama di Myanmar. Meskipun masyarakat Myanmar dikenal ramah, namun ada beberapa topik kontroversial yang sebaiknya tidak diperbincangkan. Seperti persoalan politik, rezim militer, krisis Rohingya, perbedaan etnis, hingga penistaan agama. Nah, itulah yang harus diingat jika kalian ingin berkunjung ke Myanmar, sebuah negara ASEAN yang sangat menarik. Terima kasih.